Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, pada pembelajaran kali ini kita belajar matematika, materi tentang lingkaran, submateri, bagian-bagian lingkaran. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar video ini semakin berkembang. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah tentang pengertian lingkaran, kemudian yang kedua bagian-bagian dari lingkaran, dan yang ketiga adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, langsung masuk kita ke materi yang pertama tentang pengertian lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, dan lain sebagainya. Kita perhatikan contoh dari beberapa jenis lingkaran yang berada di kehidupan sehari-hari kita. Ada hula hoop, roda, jam dinding, dan juga biang lala. Dan ini adalah contoh lingkaran di dalam alat musik. Baik, langsung masuk kita ke materi yang kedua tentang bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran yang pertama ada titik pusat. Kemudian yang kedua ada jari-jari, yang ketiga diameter, yang keempat busur, kelima tali busur, 6 apotema, 7 tembereng, dan 8 juring. Itu adalah bagian-bagian lingkaran yang akan kita bahas satu persatu dan letaknya di dalam lingkaran itu di bagian sebelah mana. Misalkan di sini ada sebuah lingkaran. Kemudian titik yang di tengah, titik pusat atau P, lambang dari titik pusat adalah P. Jadi titik yang berada di tengah lingkaran adalah titik pusat dari lingkaran tersebut. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, dari titik pusat ke ujung lingkaran, sisi lingkaran itu adalah jari-jari, lambangnya adalah R. R adalah jari-jari. Jari-jari itu adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Kemudian bagian yang ketiga adalah dari ujung sisi lingkaran sampai ujung sisi lingkaran itu dilambangkan dengan D. Nah, D ini adalah diameter. Diameter itu adalah yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi diameter. Jari-jari hanya dari titik pusat ke sisi lingkaran, sedangkan diameter dari sisi lingkaran sampai ke sisi seberang lingkarannya, sehingga itu diameter 2 kali jari-jari. Kemudian bagian yang keempat adalah dengan tali busur. Nah, tali busur atau dilambangkan dengan TB, panjang tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran itu merupakan segmen garis yang ujungnya pada lingkaran, tapi tidak melewati titik pusat. Kemudian bagian yang kelima dari ujung tali busur sampai ke ujung tali busur, yang garis melengkung itu dilambangkan dengan D atau panjang busur lingkaran. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Kalau di dalam lingkarannya itu disebut dengan tali busur, luar lingkarannya itu yang lengkung itu disebut dengan busur. Kemudian bagian yang keenam, dari diameter ke tali busur ada bagian lingkaran dilambangkan dengan A, namanya apotema. Apotema itu garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Kemudian bagian yang ketujuh, nah di sini ada juring. Nah, dilambangkan dengan J. Juring lingkaran merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Kita perhatikan ini busur ya yang melengkung, kemudian dan ini dua jari-jari yang dari titik pusat ke ujung lingkaran, dari titik pusat ke ujung lingkaran. Dibatasi oleh busur dan dua jari-jari itu disebut dengan juring. Kemudian
Bagian yang ke-8 adalah tembereng lingkaran, dilambangkan dengan T. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah ya, yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Itu disebut dengan tembereng lingkaran. Kemudian ada lagi yang disebut dengan keliling dan luas. Keliling adalah panjang keliling lingkaran. Kemudian luas adalah luas lingkaran yang merupakan daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Itu bagian-bagian lingkaran yang harus kita pahami. Nah, kemudian bagaimana pengaplikasikannya dalam contoh soal? Kita perhatikan di sini misalkan ada contoh soal, Dayu memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Pizza kemudian dipotong dan dimakan oleh Dayu. Nah, pertanyaannya, sebutkan bentuk potongan pizza tersebut yang sudah dibagi ya. Kita perhatikan gambarnya. Di sini ada yang sudah dibagi. Nah, ini potongan pizza ini namanya apa? Kemudian berapa panjang jari-jari pizza? Kalau diameternya 30, jari-jarinya berapa? Dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berhubungan dengan lingkaran di dalam pizza ini? Kita jawab satu persatu pertanyaan dari soal ini. Penyelesaiannya, kita jawab soal yang nomor pertama dulu. Potongan pizza itu berbentuk juri. Kenapa? Karena dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Ini busurnya, kemudian dibatasi oleh dua jari-jari. Ya, busur dan dua jari-jari. Kemudian yang pertanyaan nomor 2. Berapa jari-jarinya? Tadi yang ditanyakan jari-jarinya. Jika diameternya 30 cm, jari-jari adalah setengah dari diameter. Kalau jari-jarinya 30, berarti setengah dari 30 adalah 15. Jadi panjang jari-jari pizza tersebut adalah 15 cm. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan lingkaran yang terdapat dalam pizza tersebut. Nah, ini ada diameter dari ujung ke ujung, kemudian jari-jari dari tengah atau titik pusat sampai ke ujung lingkaran, kemudian ada keliling dan juga luas lingkaran. Itu penyelesaian dari contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Mudah bukan? Bisa kalian pahami dengan baik? Jika belum kalian pahami dengan baik, kalian bisa mengulang video ini sampai kalian benar-benar paham. Jika sudah paham, kita lanjut ke tugas yang harus kalian kerjakan. Ini tugas yang harus kalian kerjakan. Apa yang kamu ketahui tentang apotema, jari-jari, busur, kemudian apa yang kamu ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Perhatikan gambar, kalian sebutkan bagian-bagian lingkaran yang ada di gambar. Kemudian yang nomor 3, nah ada berapa jari-jari di dalam roda tersebut. Dan yang keempat, perbedaan. Jelaskan perbedaan antara tali busur dengan diameter, tembereng dengan juring, busur dengan keliling lingkaran, apotema dan jari-jari. Kemudian soal terakhir yang kelima adalah Dayu pergi ke sebuah supermarket untuk membeli teflon. Perhatikan gambar teflonnya itu 24 cm. Nah, panjang jari-jarinya berapa? Itu yang harus kalian kerjakan. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.